Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian sehingga video ini lebih bermanfaat ke banyak orang. Oke, kali ini kita lanjut dari video sebelumnya ya. Kita akan membahas mengenai tentang pentingnya latar belakang di dalam suatu penelitian. Jadi di dalam penelitian atau di dalam skripsi atau proposal kamu itu pasti ada yang namanya konsep. Konsep ini ada atau dituangkan di dalam latar belakang kamu. Jadi latar belakang itu penting dalam suatu penelitian atau dalam suatu karya ilmiah, khususnya skripsi. Kalau teman-teman ini pasti bingung nih, apa sih yang harus dicantumkan di dalam latar belakang? Bagaimana sih kita bisa membuat latar belakang yang baik? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita cantumkan di dalam latar belakang. Cuman di latar belakang tersebut menjelaskan kemana arah penelitian kita. Beberapa poin tersebut saya dapatkan sewaktu saya kuliah atau mendapatkan kuliah proposal skripsi. Jadi misalnya ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Kalau menurutku hal-hal yang harus dicantumkan tersebut yang aku dapatkan itu lumayan lengkap, atau paling tidak minimal harus ada poin-poin tersebut. Apa sih poin-poinnya? Oke, kita lanjut. Oke. Latar belakang atau konteks penelitian harus memuat antara lain yang pertama, pembuka masalah. Apa sih harus dicantumkan dalam pembuka masalah? Yang harus dicantumkan dalam kalimat pembuka dalam latar belakang ialah tentang alasan rasional yang menarik untuk diteliti berdasarkan fakta yang telah ada atau dari data, referensi, atau penelitian sebelumnya. Jadi aku jelasin dikit nih. Jadi di dalam pembuka latar belakang kita harus mencantumkan fakta yang menarik atau mungkin penelitian yang sudah telah ada. Jadi di pembuka kita baiknya mencantumkan alasan rasional atau alasan yang menarik kenapa kita memilih hal tersebut. Nah, itu juga harus berdasarkan fakta, kemudian referensi ataupun penelitian sebelumnya. Mungkin gambarannya kalian bisa lebih pelajari di skripsi-skripsi yang telah kalian baca. Ini seperti ini nih. Contohnya seperti skripsi saya ya, saya kan meneliti tentang toleransi beragama. Nah, apa sih yang menarik dari toleransi beragama? Jadi aku masukin nih fakta-fakta menarik di mana aku tuh tertarik berdasarkan fakta ataupun penelitian ataupun referensi sebelumnya gitu. Kemudian setelah memberikan alasan rasional kamu, kemudian setelahnya kamu kasih juga nih gejala-gejala kesenjangan di dalam lapangan. Misal dalam suatu teori ya, pembelajaran pakai metode ini dinilai itu sangat efektif, tapi pada kenyataannya di dalam lapangan itu tidak seefektif yang tertulis di dalam teori tersebut. Nah, setelah pembuka yang kita cantumkan hal pertama tadi, nah kita masukkan nih teori kesenjangan yang ada di lapangan. Nah, yang kedua kita masukkan tentang isi atau dampak. Apa isinya? Yakni tentang kompleksitas masalah. Jika masalah tersebut dibiarkan begitu saja, membuat khawatir untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Jika masalah tersebut dibiarkan, itu akan menimbulkan dampak masalah yang baru seperti itu. Jadi kayak harus diteliti gitu. Kayak alasan kita itu kuat gitu. Kemudian cantumkan nih pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan teoritis. Jadi kita masih mencantumkan seperti teori gitu loh. Di dalam latar belakang tersebut ya nggak semua teori harus kita cantumkan. Pendekatan kan mungkin satu teori atau berapa gitu. Jadi dalam permasalahan dari pendahuluan atau pembuka, kemudian teori dan isi itu bisa nyambung. Kita memberikan opini lah, tapi opini tersebut masih kita pakai dalam teori di bab selanjutnya. Di dalam pencantuman pendekatan ini atau secara teoritis ini, kalian wajib nih mencantumkan referensi gitu. Jadi jangan lupa mencantumkan teori juga ya. Kemudian yang terakhir nih yang menutup latar belakang, yakni apa sih isinya? Ini penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah akan diteliti untuk studi yang ditekuni oleh peneliti. Jadi kata-katanya kalau kalian pernah lihat deskripsi ya seperti ini ya.
Oleh karena itu peneliti bla 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 untuk meneliti hal ini, terus kemudian kalian cantumkan kayak penelitian, nama penelitian kalian atau judul kalian, kemudian kayak nama tempat. Jadi seperti itu. Jadi tadi di dalam latar belakang ada 5 poin yang harus kita cantumkan dan diringkas seperti ini. Yang pertama harus memuat tentang pembuka, kemudian yang kedua tentang teori atau isi terakhir adalah tentang penutup, agar latar belakang kalian itu bisa terarah dan mudah dipahami oleh dosen kalian, atau mungkin bisa kalian lebih paham membacanya atau orang lain membacanya itu lebih paham. Mungkin sekian hal yang saya sampaikan mengenai latar belakang, bisa kalian coba ataupun menambah referensi buat kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.